diencephalon sama traktus piramidalis dan extrapiramidalis. Dari vaskularisasinya dulu, intinya di otak itu dia ada sistem arteri sama yang vena. Kalau yang sistem arteri itu dia dibagi jadi yang bagian anterior sama yang posterior. Lihat dari sini aja. Kalau misalkan yang bagian anterior itu dia dari ini namanya arteri karotis yang interna. Dia cabang dari karotis communis. Jadi karotis yang interna itu nanti masuk ke dalam lewat kanalis karotikus, terus nanti ke bagian yang lateral gitu. Makanya kan ke samping gini ya. Makanya dia itu buat vaskularisasi yang bagian lateral sini. Oke, terus karotis interna itu dia cabangnya ada beberapa. Dari yang pertama ini ada cabang arteri karotis interna, ada arteri cerebri media. Terus yang ke belakang ini komunikas posterior. Terus yang ke depan cerebri anterior. Terus ini ada arteri ophthalmica sama ada arteri choroidea anterior. Jadi dia cabangnya ada banyak, tapi yang membentuk dari satu lingkaran ini atau membentuk dari circles of Billisi itu cuman yang cerebri anterior sama juga yang komunikas posterior. Itu buat yang bagian anterior. Terus kalau misalkan yang di bagian posterior itu dia ada arteri vertebralis. Dia masuk dari dia masuk dari yang ini apa namanya foramen transversum dari vertebrae cervical. Terus nanti dia bersatu ini jadi arteri basilaris. Terus dia ada cabang-cabang kolateral. Ini ada arteri cerebralis superior. Terus ada juga PCA, posterior cerebral artery. Intinya ini aja. Terus kalau misalkan ditunjuk di responsi, intinya kalau misalkan ditanya ya bagian medial, jawabnya yang cerebri anterior. Jangan jawab yang medial, karena dia keluar justru. Makanya buat yang bagian lateral. Ini tahun lalu kayaknya keluar. Terus buat sistem arterinya itu aja. Terus kita next ke bagian yang vena. Dia ada banyak sinus-sinus. Dari yang paling atas ini sinus sagittalis superior. Kalau misalkan di bagian calvaria cranii dia kebentuk sulcus sinus sagittalis superior yang di atas itu. Dia kebelah jadi nggak kelihatan. Terus ada sinus-sinus lainnya, ini ada sinus yang lurus ini sinus rectus. Terus ada sinus occipitalis. Nah, tiga ini dia bakal berkumpul di confluence sinus. Terus baru lurus ke yang sinus transversus, habis itu ke yang bentuknya S, berarti sigmoid. Terus habis itu akhirnya ke vena jugularis interna. Habis itu terakhir ke vena cava superior buat balik ke jantung. Ini ya kalau di encephalon dia itu cuma ada sistem arteri dan juga yang vena. Dia nggak punya sistem limfatik. Makanya itulah gunanya granula regionian itu buat transport dari cairan-cairan. Oke, buat vaskularisasi udah, kita lanjut ke diencephalon di otak kedua gitu. Dia ada beberapa strukturnya. Dari yang ini, kalau misalkan ini apa namanya? Corpus callosum. Bawahnya itu ada yang menonjol, itu berarti thalamus. Jadi jelas banget kalau di preparat tetap menonjol. Terus di bawahnya ini ada yang namanya subthalamus. Sub kan bawah, subthalamus. Terus kalau misalkan yang di bagian pinggir ini epithalamus. Sama satu lagi ini yang berperan buat fungsi vital tubuh. Ini yang banyak nukleusnya. Ini namanya hipotalamus. Dari yang talamus dulu, intinya talamus itu penting buat sebagai fungsinya relay station. Buat nanti jaras-jaras itu ngumpul di talamus dulu, baru nanti disebarkan ke korteks yang bersangkutan. Kalau motorik dia di frontal, kalau misalkan sensorik, parietal, dan lain-lain. Dia itu nukleusnya ada banyak, dibagi jadi 5 kelompok. Ada yang di anterior, ada yang medial, mediana, terus lateral, sama yang posterior. Kalau yang bagian posterior itu dia sering dibahas nih, ada 3.
Yang pertama, yang ini namanya nukleus bagian ini pulvinar. Dia buat integrasi dari jares visual, auditory, sama somatosensorik. Intinya kecuali olfaktori, karena olfaktori itu dia langsung ke cortex cerebri. Bloodman 28 kalau nggak salah. Ini nice to know aja. Terus ada dua lagi, itu yang geniculatum lateral sama medial. Kalau misalkan dilihat di sini, yang benjolan yang ini tuh yang geniculatum lateral, dia tuh hubung sama si tractus opticus. Makanya dia itu gunanya buat jares visual. Kalau misalkan yang geniculatum medial itu buat jares ya pendengaran atau auditory. Itu buat thalamus, intinya buat relaxation. Terus kita ke epithalamus. Ini ada yang menonjol namanya corpus pineal. Itu buat menghasilkan hormon melatonin yang menginisiasi dari proses tidur. Terus ada juga nukleus ini buat habenular nuclei. Dia buat merespon terhadap stimulus bau. Ini epithalamus, terus subthalamus, baca aja, intinya buat sensorik, motorik, sama retikuler. Jadi kalau misalkan dia ini kan juga berperan buat tonus otot dan juga gerakan. Makanya kalau misalkan dia ada lesi, dia bisa hemibalismus. Itu kayak gerakan yang ya kayak nggak teratur, ininya kayak melempar gitu lah, nggak teratur, nggak terkendali. Cari aja gambar videonya di YouTube banyak. Terus ada hipotalamus. Intinya dia itu buat fungsi vital. Entah suhu, entah pusat makan, tidur juga ada hubungannya sama hipotalamus. Yang sering itu kedua itu si paraventrikular sama yang supraoptik. Supraoptik ya di atasnya plasmaoptik. Terus ada paraventrikular, dekatnya ventrikul. Kalau misalkan supraoptik buat hormon ADH, paraventrikular buat mengeluarkan hormon oksitosin. Terus nanti hormonnya bakalan disimpan sama hipofisis bagian posterior. Karena dia kan nggak bisa menghasilkan hormon ya, dia cuma menyimpan aja. Terus kalau yang lainnya itu dia pakai HP aksis, hipotalamus, pituitary aksis, tergantung dari target organnya itu apa. Terus ini ya tadi buat suhu dan lain-lainnya. Intinya buat fungsi vital tubuh. Jadi ini struktur yang penting gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Lanjut ke yang traktus-traktusnya. Yaitu ada yang traktus ascendens sama descendens. Yang sensorik jelas yang ascendens karena dia ke otak buat nanti persepsi dulu, baru turun buat motorik. Nah ini ada yang neuron order 1, 2, 3. 1 itu berarti ya dia yang langsung dari korteksnya gitu lah, di korteks cerebri. Terus yang kedua interneuron, ya neuron antara gitu. Terus yang neuron order 3 itu di cornu anterior dari medulla spinalis. Intinya batas dari UMN sama LMN itu adalah di cornu anterior medulla spinalis. Jadi sebelum dari medulla spinalis bagian anterior itu dia maksudnya upper di atas, upper motor neuron. Kalau misalkan setelah dari cornu anterior medulla spinalis, dia itu yang LMN, lower motor neuron. Misalkan lesinya di upper, itu nanti hasilnya orangnya bakalan kayak lebih kaku. Terus refleksnya juga nggak terkendali. Karena kan upper kan buat kontrol ya. Kalau misalkan dia nggak dikontrol, ya otomatis gerakannya nggak terkendali, kayak bakal hiperrefleks. Tapi kalau misalkan LMN, dia ada lesi di situ, perintahnya tuh ada, tapi dia nggak mau gerak. Jadi makanya dia lebih ke lemes, terus lama-lama atrofi. Jadi ya ini nice to know aja, cuman intinya klinisnya beda. Nah, berarti kalau misalnya kayak tics atau tremor gitu yang upper ya? Nah itu kayaknya beda lagi. Lebih ke kalau tremor kan salah satunya Parkinson kan, kalau tahu. Itu kekurangan dopamin. Kompensasinya apa? Tubuh ngeluarin asetilkolin. Tapi asetilkolin itu dia kayak nggak selalu dikontrol itu gitu. Makanya jadi tremor. Kayak gerakan kompensasi. Itu masuknya movement disorder.
Belum. Terus ini ada buat refleks, ini interneuron itu kayak dari dorsal, dorsal kan sensorik tuh. Interneuron langsung ke bagian motorik, dia kayak nggak lewat otak dulu kan, karena kan refleks cepat, jadi ya udah respon terhadap bahaya dan lain-lain gitu. Terus ini tractus pyramidalis atau nama lainnya verticospinal, sama aja. Ini ya dia ini buat motorik kan, dari area berapa kalau motorik? 4 dan 6 buat motorik primer dan sekunder. Dia kan ada yang verticospinal yang anterior sama lateral. Kalau yang lateral tuh gimana? Dia menyilang di decussatio pyramidalis, makanya tractus pyramidalis. Terus kalau misalkan yang verticospinalis yang anterior itu dia menyilangnya di ketika mau keluar, jadi di segmen yang bersangkutan. Misalkan mau geraknya di C3 ya berarti menyilangnya bukan di decussatio tapi di bagian C3. Intinya motorik itu selalu dia mengontrol bagian kontralateral. Kalau misalkan lesi di kanan berarti hemiparesis sinistra. Terus kalau misalkan yang ekstra piramidalis berarti selain dari tractus tadi, tapi dia itu kayak membantu menstabilkan gitu lah, menunjang fungsinya. Ada banyak. Ini ada tektospinal itu kayak respon terhadap visual, auditori. Ini dia merespon terhadap ya itulah kondisi-kondisi. Terus nanti ada juga yang vestibulospinal atau lumbrospinal. Kalau vestibulospinal itu kayak lebih ke buat postur gitu. Jadi makanya dia menginduksi otot-otot ekstensor. Kalau misalkan yang lumbrospinal itu dia lebih ke otot-otot yang buat flexor. Terus ada olivo sama reticulo buat gerakan, buat kontrol sistem otonom. Ini baca aja sih. Terus terakhir adalah sistem limbik. Kenapa disebut sistem limbik? Ini dia buat emosional, jadi kayak buat emosi. Terus ada kayak rasa takut, itu semua juga di bagian sistem limbik. Ada di bagian medial kalau misalkan buka otaknya. Dia ada beberapa struktur, salah satu yang penting ada ini hipokampus. Hipokampus ini ya buat memori, dia kayak dari konsolidasi dari yang awalnya short term jadi long term memory. Sama ada amigdala buat kayak rasa emosi dan juga rasa takut. Kalau misalkan amigdala diambil dia nggak punya takut. Oke, terus ada limbik sama ini nih cortex prefrontal. Prefrontal tuh buat mikir. Terus ada juga bagian orbitofrontal namanya. Dia tuh buat kayak emosi, kayak buat seksual juga di sini. Ininya dia buat emosi, mood, rasa takut, memori dan lain-lain semuanya di limbik. Nah, nama jalurnya yang dilalui itu adalah si sirkuit Tapes. Kayak muter-muter di sini lah. Dari awalnya fornix, terus ke corpus mamilar, terus ke thalamus juga, terus nanti ke cortex, bisa ke gyrus parahipokampalis, ke gyrus cinguli, ini muter lagi ke fornix lagi. Ini yang dia buat sirkuitnya masih. Ini baca aja. Oke, udah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kan Mbak, dari kalau yang di bagian media tetap arteri cerebral. Oke, kalau misalkan dibelah jadi dua, ditunjuk yang di sini, yang depan ini lah, itu berarti anterior. Kalau yang media itu yang Dia ke bagian lateralnya. Berarti medial itu luarnya ya mbak? Medial luar, dalamnya itu anterior? Iya, dalamnya yang anterior. Kalau misalkan ditunjuk bagian lateralnya itu yang cerebri media. Lateral sini kan? Area Broca, Wernicke itu dari cerebri media. Ini kalau dari dalam yang anterior. Terima kasih mbak.